Dampak kebijakan di bidang politik. 1. Peristiwa Malari. Peristiwa Malari tahun 1974. Peristiwa Malari adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari tahun 1974. Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri Jepang, Tanaka Kokuei, sedang berkunjung ke Jakarta pada tanggal 14 sampai 17 Januari tahun 1974. Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Pada 17 Januari tahun 1974, pukul 8 pagi, PM Jepang itu berangkat dari istana, tidak dengan mobil, tapi diantar Presiden Soeharto dengan helikopter dari Binagraha ke pangkalan udara. Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok adalah peristiwa kerusuhan terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia, yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka, serta sejumlah gedung rusak terbakar. Pada tanggal 19 September 1984, Sersan Hermanu, seorang anggota Binara pembina desa, tiba di Masjid As-Saadah di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan mengatakan kepada pengurusnya, Amir Biki, untuk menghapus brosur dan spanduk yang mengkritik pemerintah. Biki menolak permintaan ini. Lantas, Hermanu memindahkannya sendiri. Saat melakukannya, dia dilaporkan memasuki area sholat masjid tanpa melepas sepatunya. Sebuah pelanggaran serius terhadap etiket masjid. 3. Tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Tulang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hapidin Royan, dan Hendriawan C. Mereka tewas tertembak di kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Peristiwa penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti ini juga digambarkan dengan detail dan akurat oleh seorang penulis sastra dan jurnalis, Anggi Dewi Dowati, dalam karyanya berjudul Langit Merah Jakarta. 4. Partai Golkar. Partai Golongan Karya atau secara umum disingkat dengan Partai Golkar adalah sebuah partai politik di Indonesia, didirikan sebagai Sekber Golkar, Sekretariat Bersama Golongan Karya, pada tahun 1964, dan berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam pemilihan umum nasional pada 1971 sebagai Golkar Golongan Karya. Partai Golkar adalah partai politik yang berkuasa dari tahun 1971 hingga 1999 di bawah kepemimpinan Presiden Jenderal Besar TNI Soeharto dan B.J. Habibie. Kemudian bergabung dengan koalisi yang berkuasa di bawah Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika Presiden Joko Widodo dari PDIP terpilih pada tahun 2014, Partai Golongan Karya awalnya memilih untuk bergabung dengan koalisi oposisi yang dipimpin oleh mantan Jenderal Prabowo Subianto, yang pada akhirnya kembali mengalihkan dukungannya kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016. Dampak dinamika kebijakan di bidang ekonomi. 1. KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan benalu sosial. KKN adalah suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat dengan negara, dikarenakan KKN hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih, sehingga orang-orang kecil dan jujur akan dirugikan. Oleh karena setiap hal yang berhubungan dengan KKN harus cepat dihilangkan dan dihapuskan dari kebiasaan masyarakat.
khususnya negara Indonesia. KKN sendiri adalah gabungan dari kata korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Uang kertas pada masa Orde Baru. Uang kertas pada masa Orde Baru. Seiring mulai membaiknya stabilitas nasional, pemerintah mencanangkan kebijakan di berbagai bidang, termasuk ekonomi yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, uang kertas pada masa Orde Baru, seperti pada gambar di samping yang menunjukkan pecahan uang Rp10.000.